Bab 461. Guru besar. Mata Kiaoer terbelalak, ekspresi wajahnya sangat tidak percaya. Ibu Suri benar-benar memintamu menjadi guru kaisar. Ini sangat luar biasa. Mulai sekarang, kamu akan menjadi guru kaisar untuk dinasti Daxia. Kiaoer tahu bahwa Lin Hai memiliki bakat sastra yang tinggi, namun ia tak pernah menyangka bahwa Lin Hai memiliki kualifikasi untuk mengajar kaisar. Setelah terkejut, Kiaoer menunjukkan ekspresi penuh kekaguman. Suamiku harus mengajar kaisar dengan baik, ini adalah hal yang sangat penting. Nantinya, namamu akan tercatat dalam buku sejarah. Haha, lihat dirimu itu, sebenarnya ini bukan masalah besar. Aku hanya akan mengajar kaisar membaca buku, belajar bagaimana menjadi seorang kaisar yang baik. Jika bukan karena status kaisar yang istimewa, sebenarnya orang lain bisa mengajarinya lebih baik daripada aku, Lin Hai berkata sambil tersenyum. Ini benar-benar sangat penting. Jika kaisar menjadi seorang pemimpin yang lalai, maka seluruh rakyat Daxia akan sangat menderita. Jika suamiku bisa mendidik kaisar menjadi penguasa yang bijak, maka rakyat di seluruh negeri bisa hidup sejahtera. Perkataanmu ada benarnya, Ibu Suri juga berpikir demikian. Bagaimanapun, aku akan melakukan yang terbaik. Mulai besok aku tak bisa bangun siang lagi, aku harus tidur tepat waktu setiap hari untuk mengajar kaisar. Lin Hai merasa sangat menyesal, karena tidur siang adalah hal yang sangat menyenangkan baginya. Dalam waktu dekat, tampaknya ia tidak akan punya kesempatan untuk tidur siang lagi. Karena di zaman kuno, seorang guru mengajarkan banyak hal kepada muridnya, dan seringkali hanya ada satu guru yang mengajar, tanpa ada waktu untuk beristirahat. Bagus juga, status suamiku akan sangat dihormati. Kelak, ketika kaisar memegang kendali, semua orang akan menghormati suamiku. Kiaoer sangat senang. Aku akan segera meminta orang untuk membuatkan pakaian baru untuk kamu. Pergi ke istana untuk mengajar kaisar tidak boleh dengan pakaian yang tampak sederhana. Pakaianku ini sudah cukup, dan saat mengajar pasti akan mengenakan pakaian resmi. Kamu tidak perlu menyiapkannya. Namun, Kiaoer merasa tidak bisa sembarangan dan tetap bersikeras untuk membuatkan pakaian resmi baru. Lin Hai tidak bisa menolak dan akhirnya membiarkan istrinya melakukannya. Keesokan paginya, Kiaoer membangunkan Lin Hai, membantu memakaikan pakaiannya, dan setelah selesai sarapan, Wang Dayung tetap menjadi pengawal pribadinya dan mengantar Lin Hai ke istana. Melihat Lin Hai yang jarang datang ke sidang istana, banyak pejabat bergegas menghampirinya untuk menyapa. Bagaimanapun, semua orang tahu bahwa Lin Hai adalah orang kesayangan Ibu Suri. Meskipun pangkatnya tidak tinggi, namun gelar bangsawannya telah mencapai tingkat tertinggi. Ditambah lagi, ia memiliki kekuasaan militer sebagai komandan angkatan laut, kekuasaannya sudah sangat besar. Lin Hai tidak pernah menggunakan pangkatnya untuk menindas orang, namun semua orang berharap bisa menjalin hubungan baik dengannya agar semua urusan bisa menjadi lebih mudah. Terutama keluarga bangsawan, mereka sepenuhnya menganggap Lin Hai sebagai sekutu mereka. Seketika, aula besar itu menjadi sangat ramai. Lin Hai membalas semua sapaan dengan senyuman. Para pejabat tahu bahwa kedatangan Lin Hai ke sidang istana pasti ada urusan besar, jadi mereka mencoba menyelidiki secara tidak langsung. Mereka ingin siap jika ada kejadian penting. Tentu saja Lin Hai tetap bungkam dan hanya mengatakan bahwa ia baru pulang dari Haidong dan akan melaporkan beberapa hal terkait wilayah tersebut. Lagi pula, keputusan untuk mengangkatnya sebagai Taisi Guru Agung masih dirahasiakan dan belum diumumkan, jadi ia tidak bisa membicarakannya. Su Shangqing, seorang pejabat senior, mendekatinya dengan senyuman, "Kudengar Tuan Lin telah banyak berjasa di Haidong, demi kesejahteraan rakyat. Sungguh membanggakan." Lin Hai tersenyum dan memberi hormat, "Terima kasih, Menteri Shangqing atas bantuan Anda. Berkat Anda, istri saya mendapat penghargaan." Lin Hai mengingat jasa sang menteri dan sangat menghargai kebaikannya. "Ah, itu hanya tugasku sebagai pelayan Ibu Suri." Su Shangqing tersenyum makin lebar. Lin Hai yang menghargai kebaikannya akan sangat membantu karirnya di masa depan. Saat itu, seorang kasim mengumumkan kedatangan Ibu Suri, dan semua pejabat segera menempati posisi mereka masing-masing. Saat sidang istana, Ibu Suri menegaskan kembali hukum dinasti Daxia dan menekankan pentingnya menindak para pejabat korup. Ia secara khusus menyoroti Haidong sebagai contoh dan mengirim inspektur kekaisaran untuk memeriksa daerah serta menghukum para pejabat korup. Kini situasi politik telah stabil, pasukan sudah kuat, dan sudah saatnya untuk membersihkan para pejabat korup.
Ia bertekad untuk menyelidiki semua pejabat daerah dengan ketat, dan jika ditemukan korupsi atau penindasan terhadap rakyat, maka semuanya akan ditindak tegas. Banyak pejabat yang sudah mempersiapkan diri dan merekomendasikan orang mereka untuk posisi inspektur kekaisaran. Menurut tradisi, inspektur yang berhasil menghukum pejabat korup berhak merekomendasikan orang-orang yang mereka percayai untuk mengisi jabatan tersebut, dan sebagian besar orang yang direkomendasikan akan mendapatkan promosi. Ini adalah kesempatan bagus untuk memperkuat pengaruh mereka. Ibu Suri Gong Yanwu pun tidak ragu dan segera menunjuk beberapa sifu dan inspektur kekaisaran untuk memeriksa para pejabat di daerah. Misi ini tidak mudah, penyelidikan bukti bisa memakan waktu antara 1 hingga beberapa bulan. Setelah para pejabat korup berhasil diidentifikasi, posisi kosong mereka bisa diisi dengan talenta baru dari hasil ujian kekaisaran tahun depan. Setelah memutuskan jumlah inspektur, Ibu Suri Gong Yanwu melanjutkan, dengan usaha semua pejabat, dinasti Daxia telah menjadi semakin kuat. Selama rakyat bisa hidup damai, pendapatan pajak pasti akan terus meningkat, dan istana kekaisaran tidak akan kekurangan dana. Pada waktunya kita akan dapat menghancurkan semua negara musuh. Namun, Kaisar masih muda dan sampai saat ini belum mau belajar dengan sungguh-sungguh. Hal ini tak boleh dibiarkan berlarut-larut. Aku sudah mempertimbangkan dengan cermat, dan kuputuskan bahwa Tuan Lin Hai yang memiliki bakat sastra luar biasa dan kerap berjasa, akan kuangkat sebagai taisi, khusus untuk mengajarkan Kaisar membaca buku. Pernyataan ini membuat semua pejabat terkejut. Bahkan Lin Tiangui tidak menyangka bahwa Ibu Suri akan memilih Lin Hai sebagai guru Kaisar. Meski pangkatnya tidak tinggi, namun penunjukan ini memiliki makna luar biasa. Menjadi guru Kaisar adalah posisi yang akan dicatat dalam sejarah, dan hanya orang-orang yang memiliki reputasi tinggi serta pengetahuan mendalam yang layak menempati posisi tersebut. Namun, karena Kaisar masih muda dan sulit diatur, banyak guru yang telah dicoba, tetapi tak ada yang berhasil mengajarnya dengan baik. Hal ini membuat Ibu Suri sangat kecewa. Jika terus begini, pendidikan Kaisar akan menjadi masalah besar. Lin Hai yang cerdas mungkin bisa menemukan cara untuk mendidik Kaisar, tetapi masalahnya adalah Lin Hai masih terlalu muda. Sejauh ini, ia hanya menulis beberapa puisi terkenal dan meskipun berbakat di antara generasi muda, Lin Hai tidak mengikuti ujian kekaisaran sehingga tak memiliki gelar resmi. Bagi sebagian orang, keputusan ini mungkin akan menimbulkan banyak kontroversi, terutama bagi para sarjana tua yang merasa tersingi. Benar saja, begitu Ibu Suri mengumumkan penunjukan itu, seorang pejabat tua segera berdiri dan menyatakan keberatannya. Bab 462. Tidak sah. Yang mulia Ibu Suri, hal ini sama sekali tidak bisa diterima. Guru yang bisa mengajarkan Kaisar itu adalah guru negara, yang disebut DC. Jabatan seperti ini memerlukan standar yang amat tinggi. Hanya mereka yang lulus dengan peringkat tertinggi dalam ujian negara, atau yang memiliki reputasi tak tercela yang layak untuk menjabat, ucap seorang pejabat. Lin Hai memperhatikan orang yang sedang berbicara itu. Ia adalah seorang pejabat di Dewan Kebudayaan Kerajaan, seorang cendekiawan yang sangat dihormati. Namun, seperti halnya banyak sarjana besar lainnya, meskipun dia sangat pandai dalam ilmu pengetahuan dan kesusastraan, namun kemampuan berpolitiknya sangat minim. Ia selalu menganggap dirinya sebagai pujangga terbaik di seluruh negeri dan tidak pernah menghormati pendapat orang lain. Sifatnya juga sangat keras, sekali ia memutuskan sesuatu, hampir tak seorang pun dapat mengubah keputusannya. Meski begitu, justru orang seperti inilah yang paling dihormati oleh para pelajar di seluruh negeri. Mereka melihatnya sebagai simbol dari kesusastraan tertinggi dan menjadikannya sebagai panutan. Maka, begitu sang pejabat ini berbicara, banyak cendekiawan dari Dewan Kebudayaan lainnya langsung turut berdiri untuk menyatakan penolakan mereka. Sebagian besar di antara mereka adalah kaum sarjana yang sangat mendalami ilmu pengetahuan. Melihat hal ini, Lin Hai hanya tersenyum tipis dan berkata, "Jika Tuan Wen merasa khawatir, mengapa tidak Anda saja yang mengajar Kaisar? Jika Anda berhasil menjadikan Kaisar seorang pemimpin yang bijaksana, maka aku pun bisa lebih santai." Mendengar ucapan Lin Hai, wajah Tuan Wen langsung berubah muram. Ia pernah diberi kesempatan menjadi guru pertama Kaisar, namun menghadapi Kaisar kecil yang sangat nakal dan tidak suka belajar merupakan tantangan yang sulit ia hadapi. Setiap kali ia mencoba mengajarkan pelajaran penting, Kaisar akan membuatnya kesal dan tak jarang mempermainkannya. Sebagai seorang Kaisar, ia tidak dapat diperlakukan seperti murid lainnya,
tidak bisa dipukul atau dihukum dengan cara yang biasa digunakan. Selain itu, Tuan Wen jarang mengajar anak kecil. Sebelumnya, para muridnya adalah sarjana muda yang memujanya dan memperlakukannya dengan sangat hormat. Kaisar berbeda, usianya baru 5 tahun, masa di mana anak cenderung sangat aktif dan penuh rasa ingin tahu. Seringkali tanpa arah, situasi ini diperparah dengan sikap para pelayan istana yang terlalu memanjakan kaisar. Mereka bahkan tak berani mengucapkan satu kalimat pun yang sedikit keras. Kebiasaan ini telah membentuk kepribadian kaisar yang suka seenaknya, dan Tuan Wen kewalahan menghadapinya. Hanya beberapa hari mengajar, ia sudah mengalami banyak keusilan dari kaisar, mulai dari jenggotnya yang terbakar hingga tubuhnya yang dilumuri tinta. Tak tahan dengan situasi tersebut, akhirnya ia memohon kepada Ibu Suri untuk mengundurkan diri sebagai guru kaisar. Bahkan, beberapa pengajar lain yang dicoba untuk menggantikan Tuan Wen pun mengalami nasib yang serupa. Masalah utama dalam mendidik kaisar adalah ia masih sangat muda, sehingga dia kurang tertarik pada pelajaran yang berat dan susah dimengerti. Namun, sebagai seorang putra mahkota yang kelak akan memimpin negeri, pendidikan ini tak boleh diabaikan. Sayangnya, karena kaisar tidak boleh dimarahi atau dihukum keras, para pengajar menjadi frustasi dan merasa sangat sulit mendidiknya. Mereka tahu bahwa kesempatan untuk mengajar kaisar adalah peluang besar yang bisa mencatatkan nama mereka dalam sejarah, tetapi mereka juga tak ingin posisi ini jatuh ke tangan Lin Hai yang masih sangat muda. Jika Lin Hai menjadi disi pada usia semuda itu, maka mereka yang sudah jauh lebih tua, tentu akan merasa malu dan dipermalukan di mata banyak orang. Karena itulah, mereka bersatu untuk menentang pengangkatan Lin Hai, namun, Lin Hai menjawab mereka dengan bijak, sehingga mereka tak punya alasan untuk membantahnya. Jika kalian melarang aku mengajar kaisar, maka silakan ajar sendiri. Namun, kalian sendiri sudah terbukti tidak mampu, mengapa kalian menentang hanya untuk menghambat kemajuan kaisar? Yang mulia Ibu Suri, aku rasa kita bisa menunggu beberapa tahun lagi. Mari beri waktu kaisar untuk tumbuh dewasa terlebih dahulu. Ketika ia lebih matang, barulah kita mulai mengajarinya membaca dan menulis, seseorang menyarankan. Itu omong kosong. Anak di luar istana sudah mulai belajar membaca sejak usia 3 tahun, bahkan pada usia 5 tahun mereka sudah bisa memahami teks klasik. Sebagai calon penguasa negeri, kaisar tidak boleh tertinggal. Sekarang kaisar sudah 5 tahun, jauh tertinggal dari anak-anak lainnya. Jika tidak mulai belajar, ia hanya akan menjadi bahan ejekan orang lain. Bagaimana mungkin ia akan menjadi pemimpin bijak yang membawa kemakmuran bagi rakyat? Gong Yanwu langsung menegur orang yang menentang. Pada saat itu, Lin Tiangui maju dan berkata, Yang mulia Ibu Suri, menurut aku, Tuan Lin mungkin memiliki pendekatan yang berbeda yang bisa membuat kaisar tertarik pada pembelajaran. Jika dia bisa membuat kaisar mau belajar, itu tentu hal yang baik. Namun, jika ia gagal, kita akan mengikuti saran dari para cendekiawan ini dan menunda pengajaran selama 2 tahun lagi. Dengan dukungan dari Lin Tiangui, para penentang terpaksa bungkam. Mereka berharap Lin Hai akan mengalami kegagalan yang sama seperti mereka, dipermalukan oleh kelakuan kaisar, dan akhirnya memohon mundur. Mereka siap untuk mengejeknya begitu ia tersandung masalah yang sama. Tentu saja, siapa yang berkompeten, haruslah yang mengemban tugas ini. Mari kita lihat kemampuan Tuan Lin. Ucap mereka, aku siap melaksanakan perintah ini. Aku tidak akan mengecewakan harapan Ibu Suri dan Raja Lin, jawab Lin Hai dengan penuh keyakinan. Dengan demikian, ia resmi diangkat sebagai guru kaisar. Jika ia berhasil mendidik kaisar dengan baik, maka kelak ketika kaisar mulai memimpin, kedudukan Lin Hai akan menjadi sangat istimewa. Sebagai guru kaisar, perkataannya akan sangat dihormati dan ia akan menjadi tokoh yang sangat berpengaruh dalam pemerintahan kerajaan. Keputusan ini membuat para pejabat memiliki pandangan yang beragam terhadap Lin Hai. Ada sebagian yang mengucapkan selamat dan mencoba mendekatinya, berharap dapat membangun hubungan baik untuk meningkatkan kesempatan mereka. Namun, ada juga yang memilih untuk mengamati dengan dingin. Mereka berpikir bahwa kaisar yang sangat nakal akan sulit diajar, dan mereka meragukan kemampuan Lin Hai. Mereka juga sadar bahwa Lin Hai telah menyinggung beberapa cendekiawan berpengaruh, yang mungkin akan menimbulkan masalah baginya di masa depan. Di sisi lain, para cendekiawan tua yang sangat bangga akan pencapaian mereka sendiri merasa terhina karena jabatan bergengsi sebagai guru kaisar kini jatuh ke tangan Lin Hai yang masih muda.
Mereka merasa jauh lebih layak dan sudah menganggap Lin Hai sebagai saingan, namun, Lin Hai tak tertarik dengan permainan politik semacam ini. Baginya, yang terpenting adalah mendidik kaisar dan memberinya pemahaman yang benar tentang nilai-nilai kehidupan. Setelah usia kaisar bertambah, ia berencana memilih beberapa guru khusus untuk mengajarkan kesusastraan dan bidang lainnya. Lin Hai tahu ia tak bisa terus-menerus mengabdikan seluruh waktunya hanya untuk mengajar kaisar. Selesai di istana, Lin Hai segera pergi mencari kaisar. Saat itu, ia menemukan kaisar kecil sedang memegang busur kecil dan mencoba menembak burung di atas pohon. Untuk menarik perhatian burung, para pelayan istana menggantungkan buah di pohon. Namun, karena usianya yang masih sangat muda, kaisar belum berhasil mengenai sasaran meskipun sudah mencoba berkali-kali. Ia menjadi sangat kesal dan melempar busurnya ke tanah. Tidak mau lagi, ini sangat membosankan. Katanya, melihat seorang Kasim di sampingnya, ia mendadak mendapat ide baru. Kamu, berdirilah di depan dan letakkan apel di atas kepalamu. Aku ingin berlatih memanah. Kata-kata itu membuat Kasim tersebut langsung berlutut ketakutan. Meski busurnya kecil, namun tetap cukup kuat dan bisa membahayakan jika salah sasaran. Ampuni hamba, yang mulia. Hamba tidak berani. Apa kamu berani menentang perintahku? Tidak takut aku akan menghukummu. Kaisar kecil pun menjadi sangat marah. Bab 463. Pelajaran pertama. Kasim itu gemetar ketakutan seperti dedaunan di tengah badai. Ia benar-benar tidak ingin terbunuh dalam usia semuda ini. Lin Hai yang melihat kejadian tersebut, tidak tahan lagi dan melangkah cepat ke depan. Dengan tangan menggenggam hormat, ia berkata, hamba Lin Hai menyampaikan salam kepada Baginda Kaisar. Sang Kaisar muda menatap Lin Hai, merasa bahwa ia bukanlah orang yang dikenal. Dengan raut wajah yang tidak sabar, ia melambaikan tangannya ke arah Lin Hai dan berkata, aku sedang sibuk, jangan ganggu aku. Baginda mungkin belum tahu, tapi Ibu Suri sudah memerintahkan untuk mengangkat hamba sebagai guru agung, yang khusus ditunjuk untuk mengajarkan Baginda membaca dan menulis. Hari ini kita harus melakukan upacara penghormatan kepada guru. Mohon Baginda simpan mainan itu dan bersiap untuk mulai belajar, kata Lin Hai dengan tenang, mendengar bahwa ada orang yang hendak mengajarinya membaca dan menulis lagi. Wajah kaisar muda itu langsung menunjukkan ekspresi yang semakin kesal. Ia melirik sekilas ke arah Lin Hai. Dengan kemampuanmu, kamu ingin menjadi guruku. Lin Hai tetap tersenyum dan berkata, Baginda salah paham. Bukan hamba yang ingin menjadi guru Baginda, tetapi Ibu Suri yang telah menunjuk hamba secara khusus. Sekarang aku sedang tidak ingin belajar. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Ujar Kaisar dengan sombong. Baginda adalah sosok yang sangat mulia, dan memang hamba tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Baginda, jawab Lin Hai dengan jujur. Mendengar hal ini, Kaisar pun merasa sangat puas. Tidak ada satupun pejabat yang berani melawannya. Jika ia tidak mau belajar, maka tidak ada yang bisa memaksanya. Kalau begitu, cepat pergi saja. Nanti kalau aku sudah ingin belajar, aku akan memanggilmu. Baiklah, jika itu perintah Baginda. Hamba akan menunggu kapanpun Baginda punya waktu untuk mulai belajar, kata Lin Hai sambil membalikkan badan untuk pergi. Kaisar muda merasa sangat senang. Tidak disangka masalah ini bisa diselesaikan dengan begitu mudah. Ia segera menyuruh Kasim untuk menyiapkan apel di atas kepalanya agar ia bisa berlatih memanah. Lin Hai baru saja berjalan 2 langkah, tetapi segera berbalik dan berkata, oh ya, ada sesuatu yang hampir hamba lupakan untuk disampaikan kepada Baginda. Saat hamba datang, Ibu Suri secara khusus mengingatkan bahwa jika Baginda hari ini tidak belajar dengan baik, Ibu Suri akan memukul pantat Baginda, bahkan juga telapak tangan. Dan kali ini, pukulannya akan lebih keras daripada sebelumnya. Kaisar muda langsung terkejut mendengarnya dan segera kehilangan minatnya untuk berlatih memanah. Mungkin di seluruh dinasti Xia, hanya Ibu Suri Gong Yanwu yang berani menghukum Kaisar. Lagi pula, Ibu Suri adalah ibu kandung Kaisar, sehingga meskipun ia adalah sosok yang sangat dihormati, jika ia terlalu nakal, Ibu Suri tak akan segan memberinya hukuman. Kaisar muda tidak takut pada siapapun, kecuali pada Ibu Suri Gong Yanwu. Mendengar ancaman bahwa ia akan dipukul di pantat dan telapak tangan, ia pun langsung panik. Ia segera memanggil Lin Hai kembali. Tunggu dulu, Baginda ada perintah apa lagi? Tanya Lin Hai, karena Ibu Suri yang memintamu untuk mengajariku, maka ayo kita mulai pelajaran. Jawab Kaisar kecil,
Lin Hai tersenyum sedikit dan dalam hatinya berpikir, akhirnya aku bisa membuatmu menurut juga. Sebelum datang, ia telah bertanya kepada Ibu Suri Gong Yanwu apa yang ditakuti oleh Kaisar Muda. Dengan mengetahui kelemahannya, maka akan lebih mudah untuk mengajaknya belajar. Lin Hai berkata dengan serius, meskipun Baginda adalah Kaisar, dan hamba hanyalah pelayan, tetapi sebagai guru Baginda, upacara penghormatan guru tetap harus dilakukan. Silakan Baginda berlutut dan memanggilku sebagai guru untuk menyelesaikan upacaranya. Kaisar Muda sebenarnya nakal, tetapi ia tidak begitu memahami formalitas seperti ini. Mendengar bahwa ia harus melakukan penghormatan, ia pun berlutut di depan Lin Hai dan memanggilnya sebagai guru. Silakan berdiri, Baginda. Lin Hai membantu Kaisar Muda berdiri. Ini adalah pertama kalinya ia menerima seorang murid sejak kedatangannya di dunia ini. Dan tidak pernah terpikir olehnya bahwa murid pertamanya adalah Kaisar Dinasti Xia. Kaisar Muda yang merasa sudah tertangkap basah, menunjukkan ekspresi wajah seperti mentimun pahit dan bertanya, "Guru, hari ini akan mengajarku apa?" Lin Hai tersenyum dan bertanya, "Kira-kira apa yang ingin Baginda pelajari?" "Aku ingin belajar bagaimana caranya menggunakan busur dan anak panah untuk menembak burung," ucap Kaisar sambil mengamati reaksi Lin Hai secara diam-diam. Jika guru-guru yang terdahulu mendengar keinginan bermain semacam ini, mereka pasti akan menguliahinya dengan berbagai nasihat dan banyak kata-kata bijak yang susah dipahami. Bagaimana mungkin seorang anak kecil memahami hal-hal semacam itu? Karena itulah ia makin merasa enggan belajar. Lin Hai tetap tersenyum dan bertanya, "Apakah Baginda ingin bermain menangkap burung?" Kaisar Muda mengangguk dan menjawab, "Iya." Lin Hai mengambil busur yang ada di dekatnya. Busur ini didesain dengan sangat rapi. Mungkin untuk menghindari bahaya, busur ini dibuat dengan mata anak panah yang tumpul, tanpa ujung yang tajam. Walaupun busur ini cukup kecil, tetap saja terlalu besar untuk Baginda gunakan. Akan sulit bagi Baginda untuk menggunakannya dengan stabil. Jika busur tidak dipegang dengan benar, tentu sulit untuk mengenai sasaran. Tapi, jika Baginda benar-benar ingin memanah burung, sebenarnya tidak perlu menggunakan cara ini. Hamba tahu ada metode yang bisa menangkap burung dengan mudah, dan burung yang tertangkap akan tetap hidup. Jelas Lin Hai dengan sabar, mendengar ada cara menangkap burung. Kaisar Muda langsung bersemangat. Ia langsung bertanya dengan antusias, "Guru benar-benar tahu cara menangkap burung?" "Sangat luar biasa. Apakah Baginda ingin mempelajarinya?" lanjut Lin Hai. "Tentu saja ingin," jawab Kaisar Muda dengan semangat. Namun, seketika ia teringat bahwa ia harus mengikuti pelajaran dan ekspresinya berubah menjadi murung. "Tapi, guru masih harus mengajar, jadi tidak bisa mengajakku menangkap burung," gumamnya lesu. Karena Baginda sangat ingin menangkap burung, maka pelajaran pertama hari ini adalah belajar cara menangkap burung. Lin Hai berkata dengan santai, semua orang yang mendengar itu langsung terkejut. Mereka tahu bahwa di sekitar Kaisar selalu ada ahli sejarah yang mencatat setiap perkataan dan perbuatan Kaisar. Tidak pernah ada seorang guru yang pelajaran pertamanya adalah mengajak muridnya menangkap burung. Jika para menteri mengetahui hal ini, pasti mereka akan mengkritik Lin Hai karena sudah lalai dan berani-beraninya membawa Kaisar bermain-main. Mereka akan menilai bahwa ini hanyalah membuang waktu Kaisar, namun, Kaisar Muda justru sangat gembira. Ia bertepuk tangan dengan senang sambil berseru, "Hebat sekali. Guru, cepat ajari aku cara menangkap burung." Untuk menangkap burung, kita perlu membuat kandang khusus. Di dalam kandang tersebut, kita letakkan beberapa makanan. Burung kecil yang kesulitan mencari makan di musim dingin akan masuk ke dalamnya. Di dalam kandang tersebut, kita juga bisa memasang mekanisme yang membuat burung hanya bisa masuk namun tidak bisa keluar. Dengan cara ini, kita bisa menangkap banyak burung sekaligus, jelas Lin Hai. "Kalau begitu, ayo segera buat," teriak Kaisar. Lin Hai menggelengkan kepalanya dan berkata, "Apa gunanya jika kandangnya dibuat oleh orang lain? Kalau Baginda membuatnya sendiri dan berhasil menangkap burung, itu baru menyenangkan." Rasa penasaran Kaisar Muda pun semakin terpancing. Ia segera mendesak Lin Hai untuk mengajarinya membuat kandang burung. Kali ini, Lin Hai tidak menolak. Ia meminta Kasim untuk mengambil beberapa peralatan tukang kayu dari Departemen Pekerjaan. Begitu mendengar ini adalah perintah Kaisar, mereka segera mengirimkan alat dan kayu yang diperlukan. Lin Hai pun mulai menggambar rancangan kandang dan memotong kayu bersama Kaisar Muda. Pertama,
Ia menggambar desain kandang di atas kertas. Kandang ini hampir mirip dengan kandang biasa, tetapi dengan bilah kayu yang dapat digerakkan. Bilah ini bisa bergerak ke dalam, tetapi saat burung mencoba keluar, jalurnya akan terhalang oleh bilah tersebut. Dengan prinsip ini, burung yang masuk ke dalam kandang tidak akan bisa keluar lagi. Bersambung